Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Melisa. Dan saya Apoteker Iim. Kami adalah apoteker klinis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Berikut ini akan ditampilkan tentang pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Pemantauan terapi obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional. Kegiatan ini mencakup pengkajian, pilihan obat, dosis, cara pemakaian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak diinginkan, dan rekomendasi terapi. Kondisi pasien yang dilakukan pemantauan terapi obat antara lain adalah pasien yang masuk dengan multi penyakit sehingga diberikan polifarmasi, pasien geriatri dan pediatrik, pasien hamil dan menyusui, pasien dengan perawatan intensif, dan pasien yang menerima regimen terapi kompleks. Sedangkan monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan respon terhadap suatu obat yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Sejawat sekalian, hari ini kita akan visit bersama ke ruang pasien atas nama Bapak Hendra. Bapak Hendra datang dengan keluhan demam, batuk, dan sesak nafas. Dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang yaitu lab serta lain-lainnya itu mengarah ke pneumonia. Ayo kita ke ruangan beliau bersama-sama. Baik, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dr. Wahyuni. Ini apoteker Ibu Rifda dan ini ada perawat Ibu Vita. Akan memeriksa kondisi Bapak Hendra saat ini dan menanyakan kondisi Bapak. Baik, dokter. Silakan. Baik. Sebelumnya saya cek identitas Bapak dulu ya. Baik, Bu, silakan. Coba Bapak sebutkan namanya. Nama saya Hendra Oktavian. Tanggal lahirnya? 12 Oktober 1983. Baik, sudah sesuai ya. Sudah sesuai ya Mbak ya, nama dan tanggal lahirnya. Baik Bapak Hendra, saya akan memeriksa Bapak sekarang, nggih. Ya. Sudah baikan sih, Dok? Oh ya. Tolong tarik nafas. Bagus. Ya, dihembuskan. Lagi. Ya. Maaf, saya periksa perutnya. Ini perutnya ada yang sakit? Tidak, Dok. Tidak ada. Makan minumnya gimana? Makan minum masih seperti biasa, Dok. Ya, terima Ada kasih, yang mau dokter. ditanyakan? Tidak ada, Dok. Oke. Gimana sekarang yang Bapak Hendra rasakan? Sudah agak mendingan, Mbak, tapi ini masih batuk-batuk. Sesak nafasnya? Sesak nafasnya masih. Masih, tapi sudah berkurang Sudah ya? berkurang. Nanti kalau Bapak sesak nafas, Bapak coba tenangkan pikiran Bapak, terus tetap pakai oksigen, duduknya agak tegak, sandaran pakai tempat tidur seperti ini, gitu ya. Kemudian lakukan nafas dalam. Tujuannya agar untuk memberikan kenyamanan dan agar udara bisa masuk leluasa di paru-paru, seperti itu ya. Nanti tarik nafas dalamnya, satu, seperti ini tangannya di dada, satunya di perut. Coba dirasakan. Tarik nafas melalui hidung, mulutnya usahakan jangan buka ya Pak ya, tetap tutup mulut. 7 kali hitungan, ditahan nafas, kemudian hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Coba dengan praktekkan Pak. Keluarkan lewat mulut, ya seperti itu. Setelah melakukan nafas dalam, kira-kira gimana Pak yang dengan rasakan? Ini jadi agak Longgar ya, agak longgar, lega. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nanti kalau jenengan pas agak sesak nafas, lakukan seperti itu ya. Iya. Ada yang Bapak Hendra tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu bisa saya tinggal ya Pak ya. Iya. Nanti kalau Bapak Hendra butuh apa-apa bisa pencet bel di atas Bapak itu ya. Oh, Heeh. siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Hendra, perkenalkan saya Apoteker Rifda. Saya akan memantau penggunaan obat Bapak selama di rumah sakit. Sebelumnya, saya ingin menanyakan apa Bapak ada riwayat alergi obat atau alergi makanan? Tidak pernah, Mbak. Saya belum pernah ada alergi obat karena memang saya jarang minum obat. Baru ini aja karena di rumah sakit. Iya, baik, akan saya catat ya Pak ya. Kemudian sebelumnya apakah ada obat rutin yang diminum Pak? Saya belum
pernah minum obat apa sih Mbak? Nggak ada minum obat. Oh iya, berarti nggak ada obat rutin ya Pak ya. Kemudian setelah mendapatkan obat yang di rumah sakit, apakah ada keluhan yang dirasakan? Efek samping obat mungkin? Sampai saat ini belum ada, tidak ada efek apa-apa. Oh tidak ada, ya baik, akan saya catat ya Pak ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Hendra. Sama-sama. Baik Pak, sudah cukup pemeriksaan dari kami. Kami mohon pamit dulu, semoga Bapak lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sejawat, tadi kita sama-sama telah memantau kondisi Bapak Hendra. Kemudian kita akan diskusi terkait dengan kondisi Bapak Hendra. Mungkin ada dari ibu-ibu sekalian untuk berdiskusi, saya persilahkan. Dari kondisi pasien dengan diagnosa pneumonia tanpa penyakit penyerta, sebelumnya belum mendapat terapi antibiotik, tidak ada kontraindikasi, tidak membawa obat dari rumah, dan tidak ada alergi obat, saya merekomendasikan untuk diberikan antibiotik golongan beta-laktam atau makrolida, Dok. Baik dokter, untuk hasil screening dari pasien Bapak Hendra didapatkan hasil dari pemeriksaan vital sign dalam batas normal ya dok ya. Untuk tekanan darahnya 120/78, untuk nadinya 89 kali per menit, untuk respirasi rate-nya 24 kali per menit, dan untuk suhunya 36,8 derajat Celcius. Pasien sudah tidak demam ya dok ya, tapi pasien masih mengeluhkan sesak nafas, sudah terpasang oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Untuk saturasi oksigennya 98% ya dok ya. Baik, dari hasil pemeriksaan, saya setuju pasien diberikan obat antibiotik ampicillin 1 gram per 6 jam. Mohon dari apoteker menjelaskan cara pemberiannya dan pelarutnya seperti apa. Saya persilahkan. Baik dokter, ampicillin larut dalam pelarut NaCl. Ampicillin dapat diberikan secara drip selama 15-30 menit dalam NaCl 100 ml dengan kecepatan tidak lebih dari 100 mg per menit. Bu Pita, kami akan menyiapkan obat ini secara teknik aseptis ya Bu. Baik Bu, nanti akan kami ambil obatnya di farmasi, nanti akan kami berikan sesuai program dokter setiap 6 jam. Baik sejawat, saya akan menuliskan instruksi di EMR. Dan saya kira diskusi kita cukup hari ini. Terima kasih. Baik dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Hendra. Perkenalkan, saya apoteker Rifda. Saya akan memantau penggunaan obat Bapak hari ini. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya pagi ini tuh mulai gatel-gatel sama ada merah-merah juga ya. Kenapa ya Bu ya? Ini tadi gatel-gatelnya dari jam berapa Pak? Kalau ini tadi mungkin sekitar jam 8. Gitu. Kalau tadi apa ada obat yang Pak Hendra minum? Jam 6 itu saya dikasih infus, hanya itu saja. Oh gitu. Untuk sebelumnya apakah sudah pernah mengalami gatal-gatal seperti ini Pak? Belum pernah sih saya, karena memang jarang minum obat. Jadi baru kali ini aja. Oh iya, oke. Baik Bapak, untuk keluhan yang Bapak rasakan nanti akan saya komunikasikan ke dokter. Untuk saat ini apakah ada keluhan lain yang dirasakan? Tidak ada sih Bu, hanya itu saja. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya apoteker Rifda akan melaporkan kondisi pasien atas nama Bapak Hendra. Waalaikumsalam. Iya Bu. Bapak Hendra usia 36 tahun, sudah 2 hari rawat inap di kamar suite room dengan diagnosa pneumonia tanpa penyakit penyerta, mengalami keluhan gatal-gatal dan kulit kemerahan setelah 2 jam diinjeksikan ampicillin dok.
Sebelumnya, pasien tidak memiliki riwayat alergi obat dan seingat pasien tidak pernah mendapatkan injeksi ampicillin sebelumnya. Pasien juga tidak memiliki riwayat alergi makanan. Setelah saya melakukan analisis korna ranjo, terdapat poin 9 yang artinya kecurigaan alergi obat ampicillin, Dok. Dari analisa tersebut, saya merekomendasikan untuk antibiotik ampicillin di stop dan diganti dengan golongan cefalosporin. Baik Bu, ampicillin injeksinya saya ganti dengan cefotaxim injeksi 2 kali 1 gram. Baik dokter, saya akan mengulang instruksinya ya dok ya. Jadi ampicillin di stop digantikan dengan antibiotik cefotaxim 2 kali 1 gram atau 1 gram tiap 12 jam. Begitu nggih dok? Iya benar Bu. Baik, saya akan tuliskan di EMR dan saya akan komunikasikan dengan perawat di Bangsal. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya apoteker Rifda. Saya akan melaporkan kejadian efek samping obat atas nama pasien Bapak Hendra. Baik Bu, silahkan. Dari hasil konsultasi saya dengan dokter, Bapak Hendra mengalami alergi obat ampicillin. Disarankan obat tersebut dihentikan dan diganti dengan obat cefotaxim injeksi 2 kali 1 gram. Instruksi ini akan kami tulis di CTPT ya Bu. Nanti untuk program obatnya mohon dituliskan di catatan pemberian obat. Obat ini akan kami siapkan dengan teknik aseptik. Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.